Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu membuat load balancing widget dengan menggunakan eProxy. Sedikit penjelasan dari saya. Load balancing itu adalah sebuah proses pendistribusian trafik jaringan ke beberapa server. Pada gambar di atas, load balancing itu adalah proses pendistribusian trafik jaringan ke beberapa server untuk memastikan salah satu server tidak menanggung terlalu banyak beban. Pada gambar di atas terdapat inbound traffic, yaitu itu sebuah pengguna yang meminta akses untuk masuk server ke website. Yang di tengah itu load balancing. Load balancer menerima dan mendistribusikan trafik ke beberapa server. Jika server down, perangkat ini mengalihkan trafik ke server lain yang tersedia. Pada gambar di atas terdapat 3 server. Sebelum melanjutkan tutorialnya, Anda harus menyiapkan 3 server atau VM yang saling terkoneksi. Misalnya yang pertama ada VM1 sebagai server eProxy, VM2 sebagai web server 1, VM3 sebagai web server 2. Oke, mari kita lanjutkan tutorialnya. Saya akan mengalihkan dulu ke layar. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencatat setiap IP pada server. Kalian bisa mencatat pada notes atau catatan pada laptop kalian atau komputer. Di sini saya akan mencatat satu persatu IP saya dengan mengetikkan IP A. Di sini terlihat bahwa IP-nya yaitu 192.168.15.13. Lanjut ke web server kedua. Di sini terlihat bahwa IP-nya yaitu 192.168.15.15. Untuk yang terakhir ini yaitu IP pada proxy, yaitu 192.168.15.12. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi hproxy. Sebelum melakukan instalasi hproxy, terlebih dahulu update repository Ubuntu dengan cara mengetikkan sudo apt update dan masukkan password VM kalian. Kita tunggu sampai proses selesai. Jika sudah selesai, kita bisa melanjutkan langkah kedua, yaitu untuk instalasi hproxy. Untuk instalasi hproxy ini juga cukup mudah. Kalian mengetikkan perintah yaitu sudo apt install hproxy. Tunggu
proses instalasi proxy sampai selesai. Setelah proses instalasi proxy selesai, tambahkan IP dari masing-masing web server dengan cara mengetikkan sudo nano/etc/host. Nah, di sini kita akan menambahkan IP-IP yang terlibat untuk load balancer. Yang pertama, di sini saya menambahkan VM pertama untuk hub proxy, dan jangan lupa untuk menamainya. Di sini saya menamainya yaitu riandita.my. Lalu tambahkan IP untuk VM yang kedua. Di sini saya namai dengan web 1. Yang terakhir, tambahkan VM yang ketiga. Di sini saya menamai dengan web 2. Lalu simpan dengan ctrl-X lalu enter. Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan konfigurasi load balancer pada file proxy.cfg. Untuk membuka file tersebut, ketikkan perintah dengan sudo nano/etc/proxy/proxy.cfg. Di sini saya mengambil referensi dari userutomo.com. Tambahkan konfigurasi di bagian paling bawah, dan jangan lupa mengganti bin sesuai IP proxy kalian. Lalu kita akan menambahkan konfigurasi untuk backend-nya. Ubah IP sesuaikan dengan yang Anda catat pertama pada notes. Di sini saya juga menamainya dengan WordPress V1.
yang kedua yaitu WordPress V2. Selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi untuk status monitoring load balancing atau STAT. Lalu ubah IP bin dan sesuaikan dengan IP proxy kalian. Di sini saya juga akan mengganti username dan password. Di sini saya menggantinya dengan Riandita dan passwordnya 123. Ini kita save untuk Ctrl X lalu Y tekan lalu enter. Lanjut untuk mengecas status proxy. Ketikkan dengan systemctl lalu restart proxy.service, lalu tekan enter, lalu masukkan password Anda. Jika langkah sebelumnya valid, maka restart proxy service menggunakan perintah dengan mengetikkan proxy min c min f /etc /proxy.cfg. Nah, di sini konfigurasi telah valid. Sampai di sini Anda sudah bisa mengakses dengan menuliskan IP proxy. Tetapi saya akan melanjutkan terlebih dahulu untuk konfigurasi VM yang kedua. Untuk mengedit file konfigurasi pada VM kedua di file host, Anda mengetikkan perintah sudo nano /etc/host. Pada file tersebut masukkan IP proxy kalian. Jadi ini untuk memberitahu IP proxy. Selanjutnya kita akan memberitahu untuk VM yang ketiga, yaitu web server kedua. Sampai sini kita sudah bisa mengakses monitoring untuk proxy ini. Kita bisa mengakses IP dari proxy dan menambahkan titik 2 lalu menuliskan 8080 stats. Tetapi di sini saya akan menuliskan nama DNS saya atau domain. Masukkan username dan password. Setelah itu lakukan sign aja. Maka di sini terdapat yaitu web server 1 berwarna hijau yang artinya sedang berjalan, dan itu ada juga web server 2 yang juga berwarna hijau artinya juga sedang berjalan. Langkah terakhir yaitu pengujian. Di sini saya akan mematikan web server yang kedua. Lalu saya refresh. Dan ini menjadi berwarna merah yang artinya server sedang down. Tetapi pada website masih bisa diakses. Ketika kita mematikan
web server 1 dan web server 2, maka website akan tidak bisa diakses. Oke, di sini load balancing dengan proxy telah berhasil. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya terima kasih.